Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya PKR Bertani. Kali ini saya akan membahas tentang pupuk, bos. Ini pupuk cabai yang kedua. Usia kisaran 22 hari setelah tanam, setelah pindah tanam. Ini dilakukan pemupukan yang kedua. Pupuk apa aja yang kita pakai? Seperti ini yang akan kami dokumentasikan langsung. Ini kami menggunakan pupuk mutiara, bos. Kami menggunakan pupuk mutiara yang warnanya biru. Kandungan pupuk mutiara 16. Nah, NPK-nya ya, bos, 16. Jadi ini standar semua. Kami tidak menganjurkan dengan pupuk merek dagang ini. Yang penting kandungan NPK-nya 16. Gitu ya. Kalau untuk merek dagang itu terserah mau merek dagang apapun. Nah, kelihatan. Dan dosisnya kita lihat di sana. Melakukan pemupukan dilakukan 3 orang. Ada Budi Tipa, Budi, Mas Budi, dan juga ibu kami, Ibu Minantun. Nah, kali ini kita lihat dosisnya, bos. Untuk melakukan pemupukan tabur, ini saya lakukan pemupukan tabur karena tadi malam hujan. Seharusnya pemupukan tabur atau pemupukan tugal itu, bos, seharusnya tanah harus basah. Jangan sampai tanah itu kering. Kalau tanah itu kering, unsur hara atau pupuk itu, kandungan pupuk tidak bisa terorek oleh tanaman, begitu ya. Jadi jelas. Nah, ini kelihatan pupuknya. Kami menggunakan pupuk mutiara ini tidak banyak, bos. Ini cuma berapa gram gitu. Cuma segini ya, kelihatan. Tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti tanamannya terlalu gemuk. Kalau terlalu gemuk, tanaman itu mudah terserang penyakit. Jadi kita buat tanaman kita sehat gitu ya. Kalau tanaman itu sehat, tidak mudah terserang penyakit begitu. Jadi ini kelihatan. Nanti akan dilakukan perempelan juga. Itu kelihatan. Tunas airnya udah banyak. Nanti akan dilakukan perempelan selanjutnya. Gitu. Untuk pupuk tabur ini, bos, itu dilakukan 2 kali pemupukan. Atau pupuk tugal ini sudah dilakukan 2 kali pemupukan. Ini pemupukan yang kedua. Ini usia kisaran 22 hari setelah tanam kalau tidak salah ya, bos. Gitu. Jadi untuk penyemprotan juga udah beberapa kali penyemprotan, tapi tidak saya dokumentasikan karena saya baru sakit kemarin. Alhamdulillah sudah sembuh. Kita udah melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi nanti untuk penyemprotan selanjutnya itu nanti akan saya dokumentasikan, bos. Alhamdulillah daunnya bagus-bagus. Nah, seperti ini. Jadi daun seperti ini sehat ya, tidak terserang hama trip dan juga tungo nggak ada, jadi aman. Di balik daunnya juga aman seperti ini. Pemupukan ini luas lahan kisaran 1,5 hektar ini. Jadi kemarin yang kita tanam itu kisaran 11.000 batang, bos. 11.000 batang itu ndak habis 20 kilo. Jadi pupuk mutiara itu lebih hemat daripada
pupuk yang lain seperti Ponska gitu ya. Karena pupuk mutiara seperti ini kita itu butuhnya nggak banyak bos, butuhnya cuma sedikit karena kandungannya berbeda sama kandungan pupuk seperti Ponska 15-15 yang subsidi. Perbandingannya yang saya alami atau yang saya teliti itu 1:5. Ibaratnya 1 butir mutiara itu perbandingannya 5 butir pupuk Ponska 15-15-15. Jadi tidak mahal menurut kami pribadi, seperti itu ya bos. Kalau menurut harga mahal, tetapi dengan kandungan kita butuhkan cuma sedikit, jadi tidak mahal, seperti itu. Oke, bagi yang belum paham tentang pemupukan cabai, bisa isi di kolom komentar, nanti saya bantu atau lewat WA pribadi atau di WA pribadi kami, di pembimbingan kami ya bos, kami bimbing langsung. Alhamdulillah dengan luas lahan ini belum ada yang terserang virus kuning atau virus Gemini. Alhamdulillah belum ada, jadi agak bagus. Nah seperti ini juga ya bos. Kita lihat yang di sana juga. Kalau yang sebelah ini bos, yang sebelah sini belum, karena baru 4 hari setelah tanam. Nanti setelah 7 hari setelah tanam kita akan lakukan pemupukan juga. Pemupukan cabai itu tidak perlu diharuskan pupuk cair dan pupuk tugal, tergantung cuaca. Itu menurut kami pribadi bos. Jadi begini, menurut kami pribadi untuk pemupukan cabai itu kami tidak menganjurkan untuk pupuk cair dan pupuk tugal atau pupuk tabur, karena tergantung cuaca. Kalau cuacanya sering hujan, kami akan lakukan pemupukan pupuk tugal bos atau pupuk tabur. Jadi kalau untuk pupuk cair itu di saat tidak ada hujan, kami akan lakukan pemupukan pupuk cair. Biar apa? Biar unsur hara itu terserap oleh tanaman, biar dia cepat untuk pertumbuhannya, seperti itu. Jalan parit ini bos, jalan parit belum kami bersihkan, masih ada gulma atau rumput liar. Nanti akan saya spray atau kita semprot menggunakan herbisida, menggunakan herbisida bahan aktif paraquat dichlorida. Itu nanti akan membasmi rumput-rumput yang di sini. Begitu ya. Supaya apa? Kalau menggunakan bahan aktif paraquat dichlorida itu fungsinya nanti supaya tidak terganggu tanamannya, seperti itu. Ini pada banyak yang tertiup angin agak roboh, nanti akan kita lakukan pengikatan untuk ditajar semuanya, seperti itu, dan kita lakukan perempelan juga, seperti itu. Nah kita dilakukan seperti ini bos. Nah kelihatan, jadi nggak perlu banyak. Jadi penaburan pupuk tugal seperti ini usia segini tidak perlu kita bikin di lubang kocor di sini. Kita membuat lubang kocor ini belum saatnya. Kita lakukan untuk penaburan di sini. Jangan terlalu dekat sama batang tanaman, agak sekitar 5 cm ya. Supaya apa? Karena akar serabutnya udah nyampe jauh gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman Anda bila video ini bermanfaat. Ikuti terus jejak kami, jejak pertanian.